Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah, menjadi orang yang bodoh itu rendah dan menjadi orang yang tidak faham agama itu terhina. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan man lam yatajarra dullat man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, maka akan merenggut hinanya kebodohan seumur hidup. Dari sinilah sangat tepat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencanangkan talabul ilmi itu faridah, yaitu wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib pada setiap muslim. Namun pada akhirnya kadang-kadang menuntut ilmu yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi serta pikiran, seorang yang menuntut ilmu tidak mendapatkan buah dan hasilnya karena dia salah di dalam belajar. Imma salah di dalam mencari guru, atau salah di dalam metode mencari ilmu, atau salah niat di dalam mencari ilmu. Makanya seorang muslim ketika ingin thalabul ilmi harus teliti sebelum mengaji. Bagaimana tidak? Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinak. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Kenapa? Karena ilmu yang menjadi dasar agama ini adalah sumber hidayah kita, yang menentukan surga neraka kita, menjadi pijakan kita di dalam beragama. Kalau kita ternyata mencarinya adalah salah, imma salah gurunya, atau salah metodenya, atau salah niatnya, maka dia akan mendapatkan kesia-siaan. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah, Abdullah ibnu Mas'ud memberikan satu dasar. Di dalam kita menjadikan seorang itu guru, kata beliau, nilailah orang itu dengan temannya. Karena almar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama temannya. Dengan demikian tidak mudah kita menjadikan seorang menjadi panutan, seorang menjadi guru kita. Kalau kita sekarang belajar di dalam rangka untuk menyembuhkan rohani kita, persis seperti kita berobat untuk menyembuhkan jasmani kita. Ketika kita ingin berhasil dan sukses di dalam berobat, disyaratkan 3 langkah. Kita harus menempuh 3 langkah tahapan. Yang pertama, kita harus mencari dokter yang profesional. Kemudian resepnya kita belikan dengan obat-obat yang asli. Kemudian kita minum rutin. Insya Allah kita akan mendapati kesembuhan di dalam berobat tersebut. Tidak ubahnya juga di dalam mengaji. Ketika saat kita itu mengaji untuk kesembuhan rohani kita, untuk obat hati kita, ditentukan 3 langkah tersebut. Yang pertama, kita mencari guru, ulama, ustadz yang profesional, yang betul-betul alim Rabbani. Yang dimaksudkan alim Rabbani adalah yaitu orang yang mengenali, memahami ilmu, kemudian mengamalkan, lalu mengajarkan kepada umat. Inilah alim Rabbani. Kemudian setelah itu kita mendapati dalil-dalil yang benar, sesuai dengan
Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Kenapa? Karena ilmu, kata para ulama, maqama alaihi dalil, segala sesuatu yang didasarkan atas dalil. Makanya kalau tidak ada dalilnya, baik nakli maupun akli, seperti ilmu matematik dan yang lainnya, maka itu bukan termasuk ilmu. Kemudian kita minum rutin alias kita amalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Makanya Rasulullah SAW mengkritik dan meluruskan orang yang belajar, orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan, sebagaimana di dalam hadis beliau, "Mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti lilin menerangi orang lain, menerangi sekitarnya, tetapi dengan membakar dirinya sendiri. Jangan sampai kita seperti lilin. Orang lain mendapatkan penerangan, tetapi akhirnya badan kita, diri kita, kita bakar sendiri. Atau kita seperti lampu sepeda beko. Orang lain di depan kita, kita terangi dengan baik. Mendapatkan sinar sepeda tersebut, tapi ternyata diri kita gelap, diri kita sekarang ini mendapati berbagai macam kekurangan dan celah yang kita tidak bisa selesaikan, obati dengan ilmu tersebut. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kita semakin benar di dalam mengaji. Dan pijakannya juga bagus di dalam mengaji. Teliti sebelum mengaji. Kalau kita sekarang beli barang harus teliti. Kalau kita sekarang ini jual beli harus teliti. Kalau sekarang ingin bertransaksi kaitannya dengan materi duniawi, kita harus teliti. Bagaimana untuk kemaslahatan akhirat kita tidak teliti? Ini sungguh sangat keliru. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.